Kameranya gelap loh. ...102,8 Saranggawa FM mencintai. Nah, ini karena sudah tepat sesuai janji, kita sudah live di Instagram Saranggawa FM. Yang belum follow dulu dong ya. Kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Bapak Zaldi Duhana, SPM PPMT. Nah, ini kita akan coba ngobrol turunkan stunting Pemkab Serang produksi beras Nutrizing. Nah, ini ya, yang pengen lebih jelas apa sih nih beras Nutrizing. Kemudian ini kan juga untuk program menurunkan stunting. Nah, berarti kan ini gizinya juga sudah tidak dilakukan lagi. Nah, ini kita akan coba bahas apa saja sih kandungannya, kemudian akan diterapkan di mananya, kemudian apakah juga ditanam di sini. Nah, ini kita akan coba ngobrol ya dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Selamat pagi untuk ada di sini, ternyata ada Gaida yang udah nonton juga ya. Ada Ria Handayani, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ada Eva Desriani juga. Mudah-mudahan kabar baik ya. Yang lagi dengerin di radio atau lagi dengerin streaming, kita sudah bisa streaming ya sekarang ya. Streaming alamatnya apa, Ai? Streaming Seranggawa FM. Seranggawa FM, www.seranggawafm. Bukan. Oh, langsung aja. Seranggawa FM. Seranggawafm. Serangkap.go.id. Nah, itu ya, pokoknya di searching. Jadi sambil kerja, sambil buka laptop bisa langsung searching dan streaming. Nah, ini kayak sudah tersambung. Kita coba cek audio dulu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak sudah ikut bergabung kembali di Seranggawa untuk sosialisasi. Nah, kali ini kita ngomongin beras nih Pak Kadis. Nah, Siap, ini ada siap. beras Nutrizing kalau tidak salah namanya ya Pak. Ya, Nutrizing. Nah, ini sebagai salah satu upaya dari Ibu Bupati Kabupaten Serang untuk penurunan angka stunting. Karena angka stunting ini juga masih menjadi PR begitu ya di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Serang untuk juga menambah nutrisi untuk bisa menurunkan angka stunting. Nah ini beras Nutrizing boleh dijelaskan dulu nih Pak, apa mungkin ada yang bertanya hubungannya apa nih dengan penurunan stunting? Nah, boleh dijelaskan Pak ya, Kadis. baik. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung di Seranggawa FM. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Ya. Terkait dengan beras stunting, ini merupakan program biofortifikasi ya. Jadi program biofortifikasi itu pada dasarnya merupakan upaya menambahkan zat gizi tertentu ke dalam komoditi tanaman pangan. Jadi biasanya seperti contohnya di beras untuk mengurangi gejala kurang darah, biasanya kita merekayasa adanya beras yang mengandung Fa yang tinggi, khususnya untuk wanita ya, atau ibu hamil atau ibu menyusui. Demikian juga dengan beras Nutrizing. Nah, ini melalui rekayasa genetik ataupun melalui pemuliaan. Kalau pemuliaan itu jadi disilang-silangkan, dikawinkan antara tetuanya yang memiliki sifat yang baik dengan yang memiliki kandungan unsur zinc yang tinggi. Seperti kita ketahui, mikroelemen zinc ini atau Zn ya dalam tabel unsur kimia ini berpengaruh terhadap stunting. Jadi ibu yang pada saat kehamilan atau pada saat menyusui itu kekurangan elemen mikro Zn atau zinc, ini kemudian biasanya anaknya pertumbuhannya jadi kerdil. Nah, dengan adanya rekayasa genetik ataupun pemuliaan, kita menambahkan kandungan Zn-nya pada beras tersebut sehingga sampai pada level 34,5 part per million ya atau ppm, dan itu harusnya dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui sehingga pada saat kehamilan dan menyusui ini bisa memberikan intake zinc buat si bayi baik dalam kandungan ataupun
pada saat pasca melahirkan ya sampai umur 2 tahun. Karena setelah 2 tahun ke atas ini pengaruhnya sangat nggak terlalu signifikan zinc Iya. ini gitu. Nah, dengan kita menanam padi ini khususnya di daerah-daerah yang sudah ditetapkan tahun 2022 ini sebagai daerah stunting ya. Nah, kita juga kemudian berharap padi ini bisa dikonsumsi oleh keluarga-keluarga atau petani-petani yang ada di sekitar wilayah wilayah yang ada di tempat beras tersebut ditanam. Demikian. Hmm. Wah, ini luar biasa terobosan begitu ya untuk juga sebagai salah satu upaya menekan angka stunting di Kabupaten Serang. Berarti ini dikonsumsinya pada saat ibu sedang hamil begitu ya Pak Kadis. Ya. Kemudian juga pada saat proses menyusui, jadi berasnya memang mengandung nutrizing tadi. Berarti ini persilangan begitu ya, tadi ada pemuliaan juga kemudian rekayasa genetik begitu dari beras tadi. Nah ini apakah memang sudah ada di tempat lain sebelumnya kemudian diterapkan di Kabupaten Serang atau memang ini hasil dari Kabupaten Serang sendiri di Dinas Pertanian Pak Kadis? Ya, ini sebenarnya kita mendapatkannya dari pemulia-pemulia padi yang ada di Balai Besar Padi ya, yang ada di Sukamandi ya. Jadi bukan murni inovasi dari kita gitu. Tapi Iya, kita mencoba memperluas diterapkan. penanamannya ya, kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara mudah dan murah gitu. Hmm. Nanti juga akan seperti apa sih masyarakat di Kabupaten Serang yang juga ingin mengkonsumsi beras Nutrizing tadi? Apakah ini dijual bebas atau memang ada program khusus atau seperti apa Pak Kadis? Nah, ini yang mungkin memang jadi titik kendalanya itu kita ingin menyambungkan dengan pihak-pihak ya, baik itu swasta ataupun lembaga, instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan stunting. Kita berharap ketika panen ini bisa beras ini bisa di take over oleh mereka untuk diberikan kepada masyarakat yang mengalami stunting gitu. Karena Hmm, kan secara nilai itu harganya lebih mahal dari beras biasa betul, ya. betul. Kalau nggak salah kan Proses sekitar gitu ya. ya harganya itu kalau untuk benih saja bisa sekitar eh, 100.000 per kilo. Kalau untuk konsumsi itu bisa 20.000 per kilo gitu. Hmm, Kan beda jauh ya. kandungan Itu kalau begitu ya. seandainya ya betul itu seandainya kalau dijual di pasar bebas. Tapi kejadian tahun 2021 ketika petani panen dan tidak ada pihak-pihak yang membeli, akhirnya itu dikonsumsi biasa saja gitu. Jadi Dengan harga harganya yang biasa disamakan dengan begitu. ya betul harga beras biasa gitu. Jadi sangat Eh, disayangkan padahal kita bisa mensupport masyarakat yang mengalami stunting dengan kita bagikan beras ini gitu. Hmm. Nah, kalau untuk dari segi rasa, kemudian fisik atau bentuk, ini sama seperti beras biasa atau gimana sih Pak Kadis? Ya, kalau karena ini tetua Mm-mm. atau indukan awalnya ini adalah beras IR, jadi Mm-mm. memang ukurannya lebih kecil. Oh, Sehingga memang kalau dijual untuk eh, komersil, ini mm-mm. nilainya kurang. Gitu. Karena Karena bentuknya kan lebih kecil ya. ya, butirannya kecil, jadi kalau dalam satu dari gabah ke menjadi beras, ini konversinya kan petani rendemennya jadi kurang. Sedangkan petani Oh, pengennya yang dari gabah ke beras ini kan pengennya rendemennya yang tinggi ya. Itu dengan ukuran yang kecil ini dianggap kurang menarik secara komersil. Namun eh, kalau dari segi rasa ini ya pulen seperti biasa karena kan indukannya ini beras IR ya. Jadi hampir seperti beras IR yang lain, IR 64, IR 42 dan lain sebagainya. hanya hanya ukuran saja tadi ya, agak Ini lebih ukuran kecil saja. dibandingkan dengan ukuran beras biasa, namun untuk rasanya pulen. Nah, ini biasanya Ya. ini kan kemasannya seperti apa nih? Apakah dijual dalam kemasan yang ukuran kecil, besar begitu tuh seperti apa sih Pak saat ini sudah berjalan nih?
Ya, karena memang kemarin belum dijual untuk pasar khusus ya, jadi Mm-mm. petani jualnya seperti untuk pasar biasa, jadi kemasan Oh, 25, kemasan mm-mm, mm-mm. 10 kilo, dan tidak ada keterangan di situ beras nutrizing, jadi disamakan Hmm, dengan beras biasa beras gitu. biasa. Oke, Ya, berarti ini PR ke depannya ada label khusus begitu ya Pak Kadis ya. Kemudian juga dari ya harga sebetulnya betul. harusnya lebih tinggi begitu ya. Iya betul, betul. Karena Baik. ditambahkan elemen protein. Hmm. Nah, ini kebanyakan ditanam di daerah mana nih Pak? Apakah memang sama begitu untuk apa namanya tekstur tanah dan lain sebagainya, atau memang ada harus khusus begitu? Oh ya, kalau daerah penanaman sebenarnya sama saja dengan daerah sawah pada umumnya ya. Hmm. Agroklimatnya tidak berbeda gitu. Jadi seperti di Keramat Watu, di Hmm. Cikesal, kemudian di Padarincang misalnya, itu bisa ditanam. Karena Hmm. tadi dia masih memiliki sifat-sifat tetuanya ya, beras IR yang tadi. Cuma Hmm. ada kandungan zinc yang lebih tinggi. Jadi pada dasarnya hampir di seluruh wilayah Kabupaten Serang ini bisa ditanam gitu. Hmm. Nah, ini berarti ke depannya apakah juga akan berkoordinasi dengan OPD lain nih Pak dalam rangka untuk bisa em, apa namanya hasil panen dari beras nutrizing ini juga untuk penurunan angka stunting misalnya dinas kesehatan ataupun lain-lain? Ya, jadi sesuai dengan eh, komitmen Ibu Bupati ya menurunkan angka stunting. Kalau nggak salah tahun 2024 itu harus mencapai di bawah 14%. Sedangkan Target ya. sekarang kita, sorry, 2024 ya. 2024 atau 2025 itu harus di bawah 14%. Sedangkan kita saat ini Hmm. masih di atas 20% ya. Jadi ini Hmm. memang pekerjaan berat, tapi saya melihat Ibu Bupati punya komitmen yang serius Hmm. dan kita juga sudah membangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan terutama ya. Kemudian Dinsos misalnya, kita pengen ada program-program pengadaan beras yang itu khusus untuk di wilayah stunting, pengadaan berasnya beras Nutrizing. Nah ini mungkin Jadi kedepannya tinggal juga karena kita, program pemerintah, ya, mungkin bisa didistribusikan langsung begitu ya Pak Kadis ya? betul, panen petani Nutrizing bisa diambil, kemudian bisa langsung diberikan kepada masyarakat wilayah-wilayah yang angka stuntingnya masih cukup tinggi. Betul, karena kebanyakan kasus stunting juga dialami, mohon maaf, ini mungkin di kalangan menengah ke bawah begitu ya Pak Kadis ya? Ya, sebenarnya kasus stunting ini bukan semata-mata masalah kesejahteraan, tapi Hmm. masalah pengetahuan dan Hmm. kebiasaan gitu ya. Betul, Jadi betul. bukan Edukasi karena tidak masyarakat ya? punya uang gitu. Ya, Hmm. jadi memang ini di sini masalah informasi, komunikasi, edukasi untuk masyarakat harus ditingkatkan. Karena tidak juga, kami juga khawatir kalau seandainya beras Nutrizing ini dibagikan, tapi kemudian tidak diikuti dengan informasi dan edukasi, ya nanti penanganan tidak di, tidak digunakan juga gitu misalnya. Betul, betul. Jadi mudah-mudahan bisa tepat sasaran. Jadi sasarannya adalah itu tadi ya untuk penurunan angka stunting, tidak lagi karena masyarakat juga perlu teredukasi begitu ya untuk kesehatan terutama ini untuk anak-anak Betul. penerus. Nah ini jangan sampai meningkat lagi untuk kasus stuntingnya. Nah ini kalau Ya. misalnya ada petani yang ingin juga mendapatkan benih atau bibit dari Nutrizing tadi. Ini apakah juga dijual di pasaran untuk bibitnya, benihnya tadi, atau memang hanya di distan begitu, Pak? Ya, kalau untuk sementara benih Nutrizing ini belum dijual di pasar bebas ya. Hmm. Karena kan memang masih sedikit dan masih informasinya masih terbatas. Jadi Hmm. silahkan buat masyarakat atau para petani yang ingin membeli beras Nutrizing, silahkan menghubungi kami. Nanti bisa kita ikutkan untuk ikut menanam Nutrizing untuk tahun ini ataupun tahun depan. Karena Hmm. nampaknya trennya ya sesuai dengan program pemerintah menurunkan angka stunting. Ini program untuk pengembangan padi Nutrizing ini juga atau biofortifikasi ini nampaknya akan terus bertambah gitu. Wah. Jadi Hmm. silakan masyarakat semua ataupun para petani yang ingin menanam bisa menghubungi kami untuk kita berikan benihnya, khusus Nah, ini benih. bisa. Hmm. Nutrizing tadi. Kalau untuk masa tanam sama dengan beras pada umumnya, padi pada umumnya, Pak Kadis?
Ya, tadi ya, karena tetuanya juga beras IR, jadi Mm-mm. relatif sifat-sifat genetisnya masih diwariskan dari induknya, Mm-mm. masa tanamnya hampir sama gitu. Hampir sama ya. 110 hari, 120 hari. Hmm. Nah, kalau untuk kendala di penanaman begitu, apakah ada kendala cuaca khusus atau seperti apa gitu untuk ekstra di Nutrizing ini ada? Apakah ada perbedaan atau sama saja Pak Kadis? Oh, sama aja sih kalau dari Sama ya. sisi tadi ya. Tidak ada perbedaan secara khusus, Mm-mm. baik dari sisi budidaya ya maupun syarat-syarat agroklimatologi, tanah, udara, dan lain sebagainya ini hampir sama seperti padi Sama. biasa. Ya, Hmm. Mudah-mudahan ini juga dengan adanya siaran ini tersosialisasi, kemudian juga tadi ya dengan harga jualnya sebetulnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan ya, beras biasa begitu. Dengan kandungan zat yang banyak sekali nutrisinya dan baik sekali untuk ibu hamil dan juga menyusui. Ya, atau ya. mungkin juga pada saat MPASI juga bisa diberikan begitu ya Pak. Pada saat baru Eh, sudah mulai belajar itu bisa dibikin ya, bubur begitu ya. bisa, bisa, bisa diberikan makanan tambahan ya untuk Mhm. bayi dari beras nutrizing Mhm. bisa gitu. Saya pikir itu juga langkah yang tepat untuk tadi menambal menambal dari kekurangan-kekurangan yang pada saat kehamilan atau menyusui ya bisa digunakan. Nah, jadi di bawah 2 tahun itu masih bisa diperbaiki untuk pemberian nutrisi dan menekan angka stunting begitu ya. Itu di golden age istilahnya ya Pak, di masa-masa emas Betul, pertumbuhan betul. anak begitu. Baik, Iya. terakhir Pak Kadis, pesan apa yang ingin disampaikan untuk para petani misalnya atau untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang? Mangga Pak Kadis. Ya, jadi eh, kita ingin membuat generasi kita itu menjadi generasi yang unggul ya ke depannya sehingga hari ini kita perlu berbuat yang tepat, perlu memberikan sumbangan yang tepat sehingga nanti generasi berikutnya ini menjadi generasi yang lebih baik, lebih cerdas, lebih soleh tentunya daripada Amin. kita. Gitu. Dengan program Nutrizing ini, walaupun mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu dan secara komersil ini belum dianggap belum menguntungkan, tapi kita produksi ini buat dari kita, buat masyarakat kita, mudah-mudahan para petani dan kami Dinas Pertanian punya sumbangsi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Serang. Mungkin itu Amin, tetap amin, amin. semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak Pak Kadis, Bapak Zabiduhanan, Sama-sama. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Sehat selalu Pak. Salam untuk teman-teman di Dinas Pertanian. Sampai ketemu di Ya. lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Sergao, tadi kita sudah live bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Wah, ini luar biasa nih. Ada inovasi terobosan, tentunya ini juga arahan dari Ibu Bupati untuk menekan angka stunting di Kabupaten Serang dengan adanya beras Nutrizing. Wah, ini kandungan berasnya berbeda. Jadi ini ada persilangan begitu ataupun juga pemuliaan rekayasa genetik dengan hasilnya itu beda dengan beras biasa. Ini baik sekali dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, saya megang ke sini. Baik dikonsumsi untuk ibu hamil, menyusui, atau mungkin pada saat anak mulai belajar makan, dibikin bubur. Nah, ini bisa pakai beras Nutrizing ya. Usia 6 bulan ini sudah mulai belajar sedikit-sedikit dibikin bubur cair begitu ya dengan beras Nutrizing. Walaupun kalau dari segi bentuk kata Pak Kadis itu lebih kecil gitu ya. Lebih kecil tapi kandungannya luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini tadi ya. Nah, untuk yang ingin mendapatkan benihnya, itu bisa datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Ada Anzi, Upi Serang, ada Paul, ada Hadia Sabila, ada SHN Fakot, ada Aib Anton juga, ada Zahro Media, ada Disci, ada Herul Iul, ada Zahmi, ada Aisyah Rahma, ada Ria Handayani, dan lain-lain. Ya, apa juga sudah ikut bergabung. Kita akan save di IGTV-nya Serangga WFM untuk yang telat nonton ya.